Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Reni Sukmayanti di mata pelajaran ekonomi. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai masalah pokok ekonomi, baik yang klasik maupun yang modern. Kalian sudah memahaminya kan? Kalau kalian sudah memahami, kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih cara mengatasi permasalahan tersebut? Ternyata cara tersebut sudah ditemukan oleh para ekonom dulu. Apakah itu? Cara itu kita sebut dengan sistem ekonomi. Jadi kita saksikan video pembelajarannya. Sebelumnya, kalian harus mengetahui dulu apa sih tujuannya kita mempelajari sistem ekonomi. Yang pertama, nanti setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian sistem ekonomi, mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. Dan yang pertama yaitu mengenai pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara dalam satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Nah, cara inilah untuk mengatasi masalah pokok ekonomi. Mari kita lihat ada berapa jenis sistem ekonomi. Di sini ada 4 jenis sistem ekonomi. Yang pertama sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi liberal, yang ketiga sistem ekonomi komando, dan yang keempat sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat dan biasanya terjadi di pedalaman. Masyarakatnya masih tradisional dengan menggunakan teknologi yang sederhana. Mereka juga masih mengenal yang namanya sistem barter. Mereka juga di sini dalam bekerja itu tidak ada pembagian kerja. Karena apa? Karena mereka itu bekerjanya hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri atau untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya. Dalam sistem ekonomi tradisional, di sini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu melakukan persaingan yang sehat, karena di sini hubungan antar individu itu sangat erat sekali. Kemudian tidak ada kesenjangan ekonomi. Nah, ini biasanya bisa kita lihat dengan contoh melihat rumah-rumah mereka yang masih sederhana dan antara satu dengan yang lainnya itu mirip sekali. Kemudian yang ketiga tidak ada eksploitasi sumber daya alam atau sumber daya manusia. Kenapa? Karena mereka itu menggunakan sumber dayanya hanya sesuai dengan kebutuhannya. Namun, di sini juga ada kelemahannya yang menjadikan tidak lagi digunakan di berbagai negara. Yang pertama, produktivitas di sini masih rendah karena teknologi yang masih sederhana. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di sini itu sangat lambat dan juga tidak semua kebutuhan manusia atau masyarakatnya dapat dipenuhi di sini karena mereka masih banyak tergantung dengan alam. Nah, ada loh beberapa contoh daerah atau negara yang masih menerapkan sistem tradisional. Yang pertama itu ada Baiki, ibu kota dari negara Republik Afrika Tengah. Nah, kebanyakan penduduk di sana itu bermata pencaharian sebagai petani kopi dan kayu. Ada juga di Afrika Tengah, tepatnya di desa Mboye. Ya, di desa ini pasokan listriknya juga sangat langka. Selain itu, ada Malawi, sebuah negara di daratan Afrika bagian selatan. Perekonomian di sana itu didominasi oleh sektor pertanian. Dan ternyata di Indonesia juga masih ada loh, yaitu di Lembah Baliem, tepatnya di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Nah, di sana penduduknya kebanyakan memiliki mata pencaharian bercocok tanam dan berternak. Sistem ekonomi liberal atau bisa dikatakan sebagai sistem ekonomi pasar atau bebas, di sini menitik beratkan kebebasan masyarakat dan kegiatan ekonomi yang tergantung pada mekanisme pasar. Di dalam sistem ekonomi ini, pemerintah itu tidak melakukan intervensi. Jadi, pada sistem ini, seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, itu semuanya diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Sistem ekonomi liberal ini memiliki beberapa kebaikan.
yaitu dapat menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Ini terbukti dengan banyaknya produk yang dihasilkan oleh negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal. Kemudian sistem ekonomi liberal ini juga membuat setiap individu itu bebas memiliki sumber-sumber produksi, sehingga produktivitas itu meningkat dan persaingan untuk maju di negara-negara tersebut sangat tinggi. Kelemahannya, yang pertama itu memunculkan kesenjangan sosial akibat ketimpangan pendapatan dan juga memberikan kebebasan sehingga memudahkan untuk disalahgunakan oleh pihak yang kuat dari segi ekonomi dan dapat memeras pihak yang lemah. Ada beberapa contoh negara yang menerapkan sistem liberal, contohnya Amerika Serikat. Di Amerika ini, persaingan dalam kegiatan ekonomi itu dilakukan secara bebas loh. Contohnya, misalkan kalau kita lihat mal-mal atau pusat perbelanjaan di Amerika, itu setiap toko itu bebas memberikan diskon. Ada yang memberikan diskonnya besar, ada yang kecil, itu tergantung toko mereka masing-masingnya ya. Dan selanjutnya ada contohnya itu negara Sakura atau negara Jepang. Nah, di negara Jepang, semua ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta. Ya, sehingga banyak perusahaan-perusahaan besar yang perusahaannya itu mempunyai alat produksi sendiri. Karena di negara Jepang ini, setiap orang itu bebas untuk memiliki alat produksinya masing-masing. Nah, selain Amerika, Jerman, dan Jepang, ada juga negara-negara yang lainnya, contohnya Inggris, Belanda, Brazil, dan Singapura. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan kalian semua anak-anak hebat. Sampai bertemu lagi di materi sistem ekonomi part 2. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.